Dua remaja Palestina tewas dalam dua insiden terpisah di tepi barat. Peristiwa ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif dan aksi kekerasan yang meluas di seluruh wilayah Palestina. Di saat bersamaan, Gaza kembali diguncang serangan drone yang menyasar kawasan padat penduduk dan menelan korban seorang jurnalis Palestina. Perkembangan baru ini mempertegas betapa rapuhnya kondisi keamanan dan hak sipil di wilayah yang didiami lebih dari 3 juta penduduk Palestina. Pasukan Israel menembak Muhannad al-Zukair yang berusia 17 tahun setelah militer mengeklaim terjadi serangan kendaraan yang melukai 2 tentara. Remaja tersebut terluka dan melarikan diri sebelum ditemukan tewas di dalam mobilnya. Laporan dari Ramallah menyebutkan tidak ada penyelidikan mandiri yang diluncurkan. Hal ini menguatkan kekhawatiran bahwa insiden serupa seringkali berakhir tanpa prosedur hukum yang transparan. Pasukan Israel kemudian menahan jenazahnya dan langkah ini kerap dipraktikkan dalam operasi militer di Palestina dan mendapat kritik oleh organisasi HAM internasional. Di area Safa Ramallah Utara, Muhammad Asmar yang berusia 18 tahun tewas setelah diduga ditangkap oleh pasukan Israel. Laporan setempat menyebutkan remaja itu ditembak dan dibiarkan terluka selama berjam-jam sebelum mendapatkan bantuan medis. Namun, versi militer Israel menyatakan remaja itu mencoba menikam seorang tentara. 2 warga Israel dilaporkan mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Perbedaan 2 narasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Di berbagai wilayah tepi barat, operasi militer meningkat tajam. Pasukan Israel menyerbu 3 rumah sakit di Hebron, menimbulkan ketegangan di fasilitas kesehatan yang seharusnya aman bagi pasien. Di desa Al-Walaja, barat Bethlehem, pasukan menghancurkan 2 unit apartemen. Layanan darurat mengatakan sejumlah keluarga harus dievakuasi secara terburu-buru. Situasi di lapangan juga dicemari aksi pemukim Israel di Burka Nablus. Mereka membakar 1 traktor, merusak kendaraan warga, dan mencoret rumah-rumah warga dengan grafiti provokatif. Menurut hukum internasional, seluruh pemukiman Israel di tepi barat dinyatakan ilegal. Putusan Mahkamah Internasional juga menegaskan kehadiran Israel di wilayah tersebut harus dihentikan. Sementara itu di Gaza Selatan, serangan drone Israel di Khan Younis menelan korban jurnalis foto Mahmud Wadi. Dalam insiden yang sama, jurnalis Muhammad Abdel Fattah Ashli juga mengalami luka serius. Wadi ditemukan di antara puing-puing dengan rompi pers masih di atas tubuhnya. Video yang terdokumentasi menunjukkan warga mengangkat jenazahnya dan menguburnya dengan penghormatan. Ashli sendiri adalah saudara Hasan Ashli, fotografer yang tewas dalam serangan drone di Rumah Sakit Nasser pada bulan Mei. Insiden ini menegaskan resiko ekstrim yang dihadapi jurnalis selama 2 tahun terakhir di Gaza. Lebih dari 260 jurnalis tewas sejak Oktober 2023, menjadikannya konflik paling mematikan bagi pekerja media dalam sejarah modern. Perkembangan terkini di tepi barat dan Gaza menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina masih berada pada titik kritis. Eskalasi militer, insiden serangan, dan kematian sipil terus memperdalam krisis kemanusiaan di kawasan. Di tengah negosiasi diplomatik yang belum memberi hasil jelas, korban terus berjatuhan dan kondisi di lapangan semakin tidak stabil.